kita akan percakapkan pemberian nilai Rocky Gerung yang super sign quote D, U, N, dan seterusnya. Ya. Dungu. Bu Mega salah satu mantan presiden yang pernah menjabat 3 tahun dari lungsurannya Gus Dur yang nggak pernah berbuat apa-apa juga, malah ada beberapa catatan dari aset negara yang hilang gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua Hernu Imam, di mana pada video kali ini kita akan melihat dan menyaksikan beberapa respon balik atau serangan balik yang dilakukan oleh para pendukung Presiden Joko Widodo terhadap Rocky Gerung, Partai Banteng, serta elit-elitnya, bahkan ketuanya juga teman-teman. Faisal Assegaf, Amin Rais, dan kawan-kawannya lah teman-teman. Kenapa? Karena mereka kemarin menilai buruk, sangat buruk bahkan, kinerja 10 tahun Presiden Jokowi. Entah mereka tidak punya mata, atau tidak punya telinga, atau tidak punya hati dan nalar untuk mencerna kinerja 10 tahun Presiden Joko Widodo yang banyak sekali membawa positif bagi masyarakat, yang dimana masyarakat banyak menikmati hasil kerja infrastruktur, pembangunan, bansos dan segala macam dari Presiden Joko Widodo teman-teman. Dan ya mereka sepertinya masih denial teman-teman ya. Tapi ya oke lah, kita balas mereka dengan tidak memilih calon-calon kepala daerah yang mereka usung teman-teman. Gimana? Sepakat? Kalau kalian sepakat silahkan like dan komen di bawah. Dan setelah ini kita akan melihat seperti apa respon keras dari para pendukung Presiden Jokowi terhadap para pembencinya. Utamanya Rocky Gerung sekali lagi. Rocky Gerung yang menilai buruk kinerja 10 tahun Presiden Jokowi. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Rocky Gerung, sang filsuf yang kita kenal dengan filsafat dungunya, ya, filsafat dungunya tentu konstruksi positif ya, karena beliau menakar itu dalam konstruksi positif ya, kita ikuti saja nalar beliau. Memberikan penilaian terhadap kinerja 10 tahun Jokowi dengan pemberian nilai bukan angka tetapi huruf, yaitu A-. Tetapi ada udang di balik A- itu. Kita akan percakapkan pemberian nilai Rocky Gerung yang super sign quote D, U, N, dan seterusnya. Ya. Dungu. Kalau kita bicara tentang pemberian nilai, tentu kita berbicara tentang filsafat nilai. Ya, siapa saja yang berbicara tentang filsafat nilai, tentu paham dengan apa yang disebut dengan prinsip pemberian nilai pada secara perspektifal atau sudut pandang perspektif seseorang, atau nilai pada diri, ya, melekat pada objek yang kita nilai. Artinya dia bebas dari penilaian subjektivitas. Walaupun kita menilai sesuatu itu baik, kalau hakikatnya itu dia tidak baik, ya dia tidak baik. Dan sebaliknya kalau kita mengatakan itu tidak baik, kalau barang objek itu adalah baik, dia baik. Jadi itu berbeda secara berbanding terbalik ya, atau berhadap-hadapan. Nah, jadi teman-teman, ketika Bang Rocky Gerung memberikan penilaian evaluasi terkait dengan kinerja dari Pak Jokowi selama 10 tahun dengan sistem huruf yaitu A-, ternyata di balik itu A itu adalah untuk kejahatan dan minus itu untuk kebohongan ya. Jadi kejujuran ya maksudnya. Jadi ini sebuah penilaian yang menurut saya horrible ya. Horrible value. Horrible ya. Jadi value. nilai yang sangat mengerikan ya. Mengerikan karena apa? Bagaimana seorang kita tahu di sini bahwa Rocky Gerung adalah seorang diri begitu ya, memberikan penilaian terhadap kinerja Pak Jokowi, sementara rakyat Indonesia yang 58% itu ya, dan tentu lebih dari itu, saya sangat yakin kalau berbicara tentang aspek manfaat ya yang disampaikan atau yang dikerjakan oleh Pak Jokowi ya, yang memberikan penilaian A terhadap kinerja Pak Jokowi ya. A yaitu keberhasilan ya, A tentang kesejahteraan ya, minusnya karena kehadiran para koruptor, para garong, para mereka yang kemudian ingin membelokkan narasi-narasi sehat terkait dengan kinerja Pak Jokowi. Jadi A-nya bagi Pak Jokowi, ya kan? Minusnya bagi mereka yang tidak rasional. Jadi kalau kita bicara tentang persoalan prinsip ya, kita berbicara ketika kita ingin menilai sesuatu, tentu kita harus memurnikan diri ya. Kita bicara tentang seorang ilmuwan. Ilmuwan itu harus menjaga jarak dengan
dirinya sendiri. Dia harus melihat objek, dia harus melihat fakta, dia harus melihat sesuatu itu sebagaimana adanya. Jadi tidak bisa diberikan motivasi melalui tentang agenda-agenda personal atau agenda-agenda pribadi. Kalau kita melihat misalkan Bang Rokowi ini ketika ditanya kalau mau jadi apa kementerian ya atau apa, beliau ingin menjadi seorang jaksa. Nah, sebagai seorang jaksa, beliau ingin orang pertama yang ingin ditangkap oleh beliau adalah Pak Jokowi. Wah, ini kan sesuatu yang horrible lagi, yang mengerikan ya. Jadi betul-betul ini budaya framing ya, Pak Bang Rocky Gerung berusaha untuk menzoom ya, memberikan lensa, mengkapitalisasi, membesarkan tentang realitas yang tentu kita harus katakan secara perspektif ya, 58% penduduk Indonesia itu punya nilai A. Ya, sementara A untuk keberhasilan, A untuk kesejahteraan yang diciptakan. Sementara Bang Rocky Gerung bicara tentang A ya untuk kejahatan Pak Jokowi ya. Jadi ini sesuatu yang betul-betul hitam putih pekat ya, seperti itu. Jadi kontras sekali. Ya begitulah mungkin teman-temannya orang yang menilai Presiden Jokowi tapi tidak menggunakan nalarnya, alam pikir yang murni, jernih ya. Seperti itulah, seperti Rocky Gerung, seperti Amin Rais. Ya mungkin barisan sakit hati lah teman-teman ya. Bisa dibilang begitu nggak sih? Karena ya mata mereka itu tertutup dengan kebencian-kebencian teman-teman. Sama halnya kalau kita sudah benci seseorang, apapun yang dilakukan, apapun perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tersebut, ya selalu jelek dan selalu minus di mata kita teman-teman. Ya seperti itulah konsep dan bentuk mata dari para pembenci Presiden Jokowi ini. Bahkan approval rating dari Presiden Jokowi sekarang teman-teman itu sudah 80% lebih. Aduh, berarti Rocky Gerung ini cuma ada di 10% itu. Dan mayoritas rakyat Indonesia suka dan puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo tentunya teman-teman. Oke, setelah ini kita akan melihat lagi video dari Iyas Subiakto terkait dengan membantah ataupun mengomentari pidato dari Bu Megawati yang selalu ya menyentil Presiden Jokowi teman-teman di setiap pidatonya ya. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pagi. Kita ketemu lagi. Kita kali ini ngerespon dua isu yang hot dari Bu Megawati gitu. Memang makin banyak Bu Mega ini pidato kesana kemari, kita jadi dikasih bahan untuk direspon gitu. Kali ini isu tentang pidatonya di acara Mokernas atau acara apa di Perindo kemarin itu ya, saya tidak begitu mengikuti. Tapi yang saya ambil di situ adalah statementnya itu seperti biasa sebenarnya, karena dulu juga pernah dilakukan, pernah diucapkan juga tentang bagaimana nanti negara ini kalau dia tidak ada gitu. Kita sudah jawab waktu itu ya, kita fine-fine saja gitu, karena Bu Mega salah satu mantan presiden yang pernah menjabat 3 tahun dari lungsurannya Gus Dur yang nggak pernah berbuat apa-apa juga, malah ada beberapa catatan dari aset negara yang hilang gitu kan. Nggak pernah berbuat apa-apa dan menjual aset negara. Jadi keinget Indosat teman-teman. Dan Megawati nggak pernah terpilih menjadi presiden melalui pemilihan umum teman-teman ya. Itu yang harus kita ingat. Kalah dari Presiden Jokowi yang terpilih dari pemilu 2 kali teman-teman. Kalau Ibu Megawati hanya melanjutkan kepemimpinan dari Abdurrahman Wahid teman-teman. Nah, ini di dalam acara Perindo itu ucapannya lebih menggelitik karena dia katakan bahwa dia tidak mau kalau negara ini diperintah atau dikuasai oleh orang-orang yang gila terhadap kekuasaan gitu. Wow. Ini semuanya sekarang ini orang-orang PDIP ini kan menjurusnya ke Pak Jokowi. Banyak pihak lah, cuma mungkin ada beberapa yang sudah agak reda, tapi seperti Rudy S. Kamri masih terus gitu. Jadi berusaha untuk memarginalkan hasil karya Pak Jokowi. Betul. Padahal itu bisa terhapus. Jadi rekam jejak itu akan sama juga seperti rekam jejak yang kalian buat dalam catatan keburukan.
atau performance-nya itu di bawah rata-rata atau malah minus gitu. Minus. Jadi itu tidak perlu kalian ngegas sedemikian rupa sampai hari ini, karena approval rating Pak Jokowi itu masih nyangkut di atas 70%. Itu kata orang, beberapa kawan itu, ini tidak pernah terjadi di dunia sekalipun. Betul. Karena kata Sofyan Wanandi, ini eranya sebenarnya sudah masa-masa lame duck ya gitu. Jadi bebek lumpuh di akhir-akhir jabatan. Tapi sekarang kan Pak Jokowi tidak, dia moncer gitu. Tadi saya baru ikut kuliah subuh, ngobrol dengan Profesor Mudakir. Saya bilang ya masa transisi yang disiapkan oleh Pak Jokowi ini adalah kali pertama, dan ini harusnya bisa terus dibudayakan setiap pergantian pemimpin Indonesia, pemimpin bangsa ini, bahkan mungkin terhadap pemerintah daerah ini sudah harus bisa dibudayakan. Artinya setiap ada penggantinya harus cocok dengan apa yang sudah dikerjakan, tapi dengan catatan kerjaan yang sudah dilakukan oleh yang mau diganti ini bagus gitu. Tapi kalau kerjaannya buruk ya jangan diteruskan dengan keburukan. Stop aja ya kan. Jadi catatannya itu. Tapi kalau Pak Jokowi kan pekerjaannya bagus, akan diteruskan oleh Pak Prabowo. Nah, ini perlu persiapan. Makanya saya pernah mengatakan bahwa cawe-cawe itu tidak selamanya jelek. Karena cawe-cawe dalam konotasi nih positif itu ada. Jadi persiapan ini yang sekarang. Kita lihat sekarang ada beberapa persiapan di wakil menteri dan sebagainya. Walaupun tidak semuanya itu ada jaminan menjadi orang-orang baik juga gitu, karena tidak gampang memilih orang di jabatan-jabatan seperti itu. Seperti kita lihat kemarin di acaranya Pak Basuki yang dipotong oleh Wamen apa itu. Ya itu case lah ya. Nah teman-teman, benar banget. Jadi di daerah-daerah itu, bahkan di tingkat presiden, terkadang pergantian pemimpin itu, program-program dari presiden sebelumnya itu di stop, nggak ada yang dilanjutkan. Bahkan ada yang mangkrak, ada yang sampai lumutan, ada yang sampai tidak terurus sampai sekarang. Karena apa ya? Perbedaan pandangan dan perbedaan visi misi, teman-teman. Jadi ya sama aja, itu buang-buang anggaran gitu ya kan. Ada bagusnya kalau masa transisi itu dilakukan dengan baik, agar bisa diobrolin program-program mana yang unggulan, yang patut untuk dilanjutkan gitu. Dan program-program mana yang bisa dilanjutkan tapi dengan tidak ngegas, dengan slow-slow aja gitu. Jadi ada tujuan gitu, ada pencapaian yang ingin dituju. Misal kita ingin Indonesia emas, ya udah kita bikin roadmap-nya dan kita kerjain gitu. Jangan sampai udah bikin roadmap-nya, pergantian pemimpin ganti lagi programnya, ganti lagi roadmap-nya. Kan ini berputar-putar di situ aja terus. Ya mungkin terlalu banyak orang pintar di Indonesia, teman-teman, sehingga mereka punya pemikiran sendiri, mereka tidak ingin menerima pemikiran orang, dan ini PR juga sebenarnya. Dan setelah ini ada unek-unek dari Ibu Irma dari politisi Nasdem terkait dengan para orang-orang seperti Rocky Gerung lah, teman-teman ya. Oke, mari kita simak videonya berikut ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani. Pemirsa, kali ini saya ingin berbincang terkait dengan kualitas ya, juru bicara, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang mengaku akademisi misalnya ya, sering sekali pada saat debat ya tidak memiliki etika, tidak memiliki adab menurut saya. Kenapa? Karena sering sekali kalau lawan bicara lagi ngomong dipotong habis ya, dipotong habis, kemudian dengan intonasi yang ledak-ledak karena tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki misalnya. Menurut saya hal seperti ini menunjukkan kualitas dari seseorang yang tidak punya etika tapi bicara etika ya. Sering sekali mereka bicara demokrasi sudah hancur, tapi mereka sendiri tidak menghormati demokrasi itu sendiri. Kenapa? Karena mau menang sendiri, paling merasa benar, paling sendiri, merasa hebat. Nah, itulah yang membuat Indonesia ini hancur, ya, tidak independen, ya. Jadi
lucu aja kalau ada orang maling teriak maling, atau orang yang bicara demokrasi tapi justru merusak demokrasi itu sendiri. Ya, memaksakan kehendak atas nama kebenaran. Lah, kebenaran yang mana? Kalau hanya kebenaran itu milik mereka. Kalau mereka benar, tapi kalau orang lain salah. Nah, ini itulah yang menurut saya pemaksaan kehendak. Dan itu juga yang merusak demokrasi kita. Jadi yang merusak demokrasi kita itu sebenarnya siapa? Gitu ya. Kalau saya kadang-kadang, makanya saya males gitu ya tampil di media lagi. Kenapa? Karena saya melihat orang-orang yang akan berdebat itu adalah orang-orang yang memaksakan kehendak, gitu ya, selalu memaksakan kehendak, seolah-olah dia paling benar sendiri, paling hebat sendiri, paling bersih sendiri. Nah, pemirsa, kalau melihat debat atau menonton debat, tolong lihat dengan hati, tolong pikirkan sebaik-baik, kita pahami narasi yang disampaikan, jangan narasi-narasi yang tidak beradab, memecah belah, tolol dungu, misalnya bajingan. Narasi-narasi seperti itu sebenarnya tidak sesuai ya dikeluarkan oleh seorang akademisi, apalagi seorang yang mengaku dosen atau guru, karena guru kencing berdiri maka murid kencing berlari. Nah, inilah yang sedang terjadi hari ini. Orang-orang seperti ini, mohon maaf, tidak pantas disebut akademisi ya. Mereka orang-orang yang mengeluarkan kalimat-kalimat seperti ini lebih cocok disebut sebagai dungu, sebagai badut politik. Badut politik, buzzer politik yang bersembunyi di balik kata akademisi. Salam keindonesiaan. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada kalimat yang tidak suka, silahkan kritisi, tapi jangan caci maki. Asik. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak dan saksikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa menjadi pukulan telak bagi para pembenci Presiden Jokowi, utamanya Rocky Gerung, Ibu Megawati, elit PDIP, dan kawan-kawannya lah teman-temannya. Utamanya juga Amin Rais nih yang selalu memframing negatif soal IKN teman-teman. Dan ya, biarkanlah mereka berselancar sesuka hatinya, ngomong sesuka hatinya, tapi ingat tugas kita apa? Jangan pilih calon yang mereka dukung pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 teman-teman. Kita tumbangkan mereka sekali lagi, kita hancurkan kandang banteng sekali lagi teman-teman, seperti di Pilpres 2024. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.